Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu semangat menjalani hari. Apalagi nih hari libur ya, dimana ini adalah waktunya yang sangat fleksibel untuk Anda bisa liburan. Apalagi nih long weekend ya, liburnya Masya Allah luar biasa panjang sekali. Jadi bisa banget untuk digunakan ke aktivitas-aktivitas yang bikin hari seneng gitu ya. Jadi nggak ada lagi nih hari Senin hari yang menyeramkan gitu ya, karena hari Senin ini sangat menyenangkan gitu, pergi berlibur dengan keluarga bisa banget. Nah keluarga Sip, senang sekali ya sahabat siar Anda, Vika bisa menemani ruang dengar Anda nih seperti biasa di jam 10 hingga jam 11 nanti. Kita ketemu dalam ruang dengar dalam program Beranda Perempuan, di mana ini merupakan program kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga. Dan keluarga Sip seperti biasa, kalau lagi talk show nggak mungkin dong ya Vika ngobrol sendiri. Dan ini juga Beranda Perempuan ya yang kerjasama dengan Salimah, tentunya kita bakalan ngobrol dengan narasumber-narasumber kita yang kece-kece dari Salimah Kota Padang. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, the one and only Kak Didi alias Kak Lady Sofiana SPSI, yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap banget ya. Masya Allah ya. Kita harus hafal karena Kak Didi ini udah Masya Allah banget, udah sering banget datang ke sini gitu ya. Dan kita mungkin bakalan jarang ketemu lagi ya Kak ya. Iya nih. Aduh, terhalang oleh jarak dan waktu kita nih keluarga Sip. Enggak juga sih. Oke, nah hari ini nih keluarga Sip ya, kita bakalan bahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Takdir juga bahas di sini gitu ya Kak ya. Ngomong kayak gitu kayaknya berat banget ya. Kayak berat banget ya. Tapi enggak seberat itu nih keluarga Sip ya, karena hari ini kita bakal bahas dia seperti yang engkau pikirkan ya, benar. Gitu. Jadi dia ini reverse to Allah ya keluarga Sip ya, menujunya kepada Allah ya, benar, bukan si doi ya. Karena kalau manusia kita pikirkan itu ya agak-agak dinamis juga ya Kak ya, beda-beda terus ya. Oke. Nah, ini kita bahas mengenai pikiran kita kepada Allah gitu ya Kak ya. Dan kalau misalnya kita bahas mengenai hal ini nih, kalau menurut Vika ya pasti ada hubungannya dengan suuzon dan husnuzon gitu ya nggak sih? Ya artinya apa kan, benar kan ya? Oh iya, suuzon ini pikiran buruk ya, prasangka buruk, dan husnuzon ini prasangka baik gitu ya. Bener nggak nih? Kayaknya benar, kita tanya guru bahasa Arab yuk. Asik. Kita telepon. Kayak gitu ya. Sepengetahuan yang kita biasa kenal kan emang ya suuzon itu ya pikiran negatifnya kita dan kalau husnuzon itu pikiran yang positif kita ke Allah dan semua itu ketakdirkan. Dan berhubung kita sekarang liburan, lagi pengen happy-happynya ya, kita bahasnya yang happy-happynya juga. Oke. Dia seperti yang kita pikirkan. Ya, Allah bilang kan juga kalau Allah itu seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan sesuatu yang emang yang Allah kasih itu yang terbaik semuanya, ya insya Allah kita bisa ngelihat sisi baiknya. Kalau orang bilang kan yang buruk, masa ya baiknya juga. Kan orang Minang kan emang keunggulannya seperti itu. Untung ya gitu ya. Iya kan. Untung jatuh mah kayak gitu-gitu dah Kak. Tapi itu analytic thinking orang Minang itu bagus kan. Dia masih bisa melihat hikmah-hikmah baik yang dia hadapkan ketika walaupun yang dihadapi sesuatu yang kesialan atau satu hal yang malang ceritanya, tapi mereka masih hebat orang Minang sih. Analytic thinkingnya bagus. Saya akan menemukan kata untung, masih ada untung. Jadi dan ini pun
udah diadopsi ke sebuah lagu juga sekarang gitu iya ya. Untungnya. Itu yang nggak tahu. Tapi ya untungnya. Iya. Iya. Iya tuh makanya benar sih, dan beruntung sebenarnya jadi orang Minang yang sebenarnya kita sudah dibiasakan dengan kehidupan sehari-hari, punya cara berpikir yang diarahkan oleh kata untung. Ya. Jadi akhirnya kita bisa jadi berprasangka baik dan tahu cara untuk berprasangka baik walaupun dalam kondisi yang malang gitu. Dan kalau dapat yang bagus-bagus biasanya udah jelas kan kalau kita tuh bakal pikirannya bakal positif semua gitu kan, bakal ada lagi. Di yang kondisi terburuk aja masih mikir untungnya gitu. Apalagi ketika yang posisi membahagiakan gitu ya, kayak bahagia banget jadinya ya. Betul. Oke. Jadi bisa dibilang ini semua tentang mindset berpikir positif gitu ya. Oke. Karena kan Allah bilang kenapa beliau sesuai, maksudnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Berarti emang kita diharapkan untuk berpikir positif karena kita dalam sholat aja kita udah biasa sering menyebut yang pertama itu kan takbir. Iya. Allah Maha Besar, Dia yang menguasai semua alam yang ada gitu kan, dan bukan hanya yang ada, maksudnya yang nampak sama kita aja, bahkan seluruh galaksi yang kalau kita belajar secara ilmu astronomi gitu kan, kita cuma butiran debu kalau dibilang di galaksi yang sebesar ini gitu. Tapi ya Allah kuasai itu semua dan Allah Maha Besar, dan makanya kenapa kita nggak berpikir positif aja, maksudnya kita berpikir memikirkan Allah itu sesuai dengan sesuatu yang baik hingga akhirnya nanti takdir yang kita dapetin jadi sesuatu yang baik juga. Oke, jadi kita memang di sini tuh melakukan apa yang dibilang Allah sendiri gitu aja ya Kak ya. Karena memang Allah minta kita untuk berpikir agar, karena Allah itu seperti apa yang kita pikirkan gitu. Gitu. Karena kan kalau sebenarnya mudah aja kan ya, kayak kita ngasih contoh misalnya ya, kita sering tersenyum nih ke orang gitu kan, orang bakal berpikir kita orangnya ramah, baik, bisa kayaknya easy going deh, seru kayak diajak ngomong gitu kan. Sama ketika lebih sering diem aja, nggak nunjukin ekspresi atau malah mukanya lagi nggak baik-baik, orang bakal berpikir ini orang kayaknya jangan deh, nanti salah-salah kita dimarahin. Gitu. Itu hal yang paling mudah ya, antara kita sesama manusia aja, maksudnya ngerasa dia seperti apa yang kita pikirkan, apalagi Allah yang menggerakkan segala sesuatunya gitu kan. Kita berpositif thinking dengan semua takdirnya, walaupun kayaknya kalau kayak kita ini kenapa juga ngebahas dia seperti apa yang kita pikirkan. Ini kemarin habis ngebahas soal masalah media sosial. Salah satu kebiasaan yang dibiasakan oleh media sosial yang efeknya cukup buruk ke kita adalah kebiasaan kita ngebandingkan, ngebandingkan apa yang tampak di scrollingnya kita dengan kondisinya kita. Lihat nih orang sudah pergi liburan sampai ke sana, kemudian nanti dia pergi ke hotel ini, pergi ke ini, ada budgetnya sekian, kita nggak punya, atau misalnya kita punya budget tapi karena yang lain keluarga nggak bisa, yang ada yang ikut ini lagi di sini, nggak komplit keluarga mereka, kita bandingkan lagi, dan itu kan satu hal yang efek buruk yang kita kasih ke diri kita sendiri gitu kan, karena beda kondisi ya, beda juga yang bisa kita rasakan, tapi yang buruknya itu ya seperti itu, akhirnya kita sering merasa bahwa kita nggak sebahagia mereka, kita nggak bisa seperti mereka yang seperti itu, sampai akhirnya kenapa sih Allah bikin kondisi kita kayak gini gitu. Kenapa aku kayak gini, karena keluarga mereka kayak gitu, seperti itu. Atau kalau ada temannya yang berhasil sampai ke sana kemari, itu saya pikir kenapa dia dilahirkan seperti ini ya, pertanyaan yang seperti itu kadang kita sendiri yang memunculkan. Tapi bukan satu hal yang nggak wajar, tapi itu wajar. Cuma ketika kita merubah point of view kita bahwa Allah itu sesuai dengan kita pikirkan gitu kan, dan pakai cara berpikirnya orang Minang tadi, kita bisa nemukan kayaknya ada sesuatu deh gitu kan. Sampai kita bisa bilang untung ya. Oke. Nah kalau Vika
denger nih dari penjelasan kakak tadi bahwa kalau kita sering lihat sosial media dan kita lihat ada teman yang udah sampai sini, sampai sana, dan kita masih di sini-sini aja gitu ya. Vika pernah baca satu analogi nih Kak. Jadi analoginya begini, ada seekor gajah yang sedang hamil. Ada seekor kucing yang sedang hamil. Mereka ketemu. Ya ini ceritanya aja ya. Mereka ketemu dan ketika itu si kucing ini ya dia kayak cengkrama gitu sama si gajah. Oh ya hamil ya bla 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 gitu ya. Terus udah beberapa bulan, kucing 2 bulan ya hamilnya ya. 2-3 bulan kayaknya. Nah kira-kira segitu kan ya. Kucing ini udah bawa anak, tapi si gajah masih hamil. Terus kucing nanya lagi, dan abis itu kebesokannya lagi, udah berapa waktu yang lalu lagi, si kucing udah hamil lagi. Terus ketemu gajah lagi, gajah ini masih hamil. Sampai 3 kali bolak-balik kucing ini yang lagi hamil ketemu dengan gajah yang juga hamil anak yang sama, padahal kucing ini hamil anak yang berbeda-beda gitu ya. Terus sampai di hamil ke 18 bulan, gajah kan 18 bulan kan Kak ya. Sampai di waktu yang 18 bulan itu gajah udah mau melahirkan anaknya. Lalu ketemu deh sama si kucing. Terus si kucing ketemu dengan gajah dan gajah kali ini menjawab. Jawabannya, yang aku lahirkan itu anak gajah, bukan anak kucing. That's it, right. Jadi lihat deh, anak aku sekarang udah segede ini, lebih gede daripada kamu padahal gitu loh. Betul. Oke, jadi kayak gitu kali ya. Mungkin saat ini kita masih belum kemana-mana, masih struggle dengan upaya kita untuk menggapai cita-cita kita, atau masih struggle dengan diri kita sendiri. Tapi ya udah kan, beda hasilnya dengan orang lain gitu kan ya. Iya beda. Iya, anak gajah jauh lebih besar. Benar. Dia tahu itu dia gajah. Betul. Tapi benar juga yang analogi yang Vika kasihkan. Jadi dengan kayak gitu dia tahu dia kelebihan dia apa, dan dia seekor gajah yang sebesar itu, dan dia bukan kucing dengan periodenya yang seperti itu. That's good. Tapi memang benar sih, salah satu jawaban kenapa kita akhirnya nggak usah ngebandingin diri kita sama orang lain gitu kan, yang akhirnya bikin kita berprasangka Allah itu nggak sesuai, maksudnya tuh kok kayak gitu banget, maksudnya kondisi kita nggak sebaik orang lain yang kita pikirkan ya. Dengan lihat diri kita masing-masing ya, dan kita tahu kelebihan dan kekurangan kita sama seperti gajah tadi, dia siapa, dia gajah, dan si kucing-kucing gitu kan ya, itu bagian dari siklus yang kita punya masing-masing. Ya, setiap kita adalah person yang berbeda gitu ya Kak ya. Setiap kita adalah makhluk yang memang mungkin kita sama-sama manusia, tapi kita diciptakan unik dan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pintar banget. Masya Allah. Dia jadi narasumber ya aja deh. Aduh. Iya benar. Oke. Berarti memang benar sih. Ya, berarti kayaknya gajah dan kucing itu sudah, terutama gajah ya, sudah menerapkan bahwa dia seperti yang dia pikirkan. Oke, jadi ini memang ya berbeda gitu ya, dengan cara kita berpikir bahwa kita sadar dulu kali ya dengan diri kita sendiri, akhirnya kita bisa menerima dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dia sadar kondisi dia seperti apa, dia gajah yang punya siklus sekian panjang, dan dia gajah yang punya ukuran jauh lebih besar, berbeda, dia bukan kucing ya. Dan dia tahu kondisi kucing ya, kondisinya seperti itu, jadi wajar kalau dia bisa dapat ya sebanyak-banyak itu. Akhirnya untuk positive thinking kepada penciptanya ini, dia atau takdir yang dia terima ini jadi lebih gampang ya. Betul. Oke. Udah sampai di ending deh. Wah, belum ya. Oke, masih belum sampai ending ternyata nih Keluarga Gosip, tapi udah di segmen pertama aja udah daging banget tuh bahasan kita, Masya Allah ya. Nggak berat kan ya? Nggak berat dong. Enggak lah. Oke, nah sebelum Vika tutup nih segmen pertama ini Keluarga Gosip, Vika mau ingetin dulu nih untuk Keluarga Gosip yang ingin mendengarkan siaran kita lebih lancar lagi gitu ya, bisa banget dengerin di
www.zipfm.com ya. Buat Anda yang kesulitan untuk mengakses di frekuensi 105,8 FM, nah bisa banget untuk cek di website kita, yaitu di www.zipfm.com. Dan juga untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada Kak Didi atau mau sharing-sharing aja di Beranda Perempuan kali ini, bisa banget untuk kirimkan WhatsApp-nya atau telepon juga boleh di 0812 22 01 0159. Dan Anda juga bisa komen-komen Instagram kita di Sip FM Padang ya, dengan komentar kirimkan pertanyaan ataupun sharing Anda mengenai bahasan kita kali ini, yaitu dia seperti yang engkau pikirkan, di kolom komentarnya atau via DM. Jadi kami tunggu ya. Dan keluarga Sip jangan kemana-mana dulu, karena setelah yang satu ini kita bakal balik lagi. Jadi tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, di segmen kedua nih kita jadikan segmen terakhir aja ya Kak ya, karena tadi ternyata kita udah keasikan ngobrol nih keluarga Sip ya, bahas tentang positive thinking ini, karena di tema dia seperti yang engkau pikirkan ini memang banyak sekali studi kasus, analogi yang tepat gitu ya Kak ya, dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita bicarakan di sini gitu. Dan nanti di segmen ini bakal jadi segmen terakhir juga nih keluarga Sip ya, kita bakal bahas mengenai manfaat dari positive thinking tadi ya Kak ya, atau husnuzon ya. Oke, nah tadi kan kita udah tahu nih Kak bahwa untuk bisa positive thinking itu kita harus berpikir dulu kita ini siapa, kita harus kenal dulu dengan diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini nanti manfaatnya kalau kita udah positive thinking apa sih Kak? Banyak sih. Jadi ketika sama ketika yang tadi kita ambil analogi yang tadi lagi, si kucing sama si gajah. Ya. Kalau dengan kondisi kayak gitu kan akhirnya makin, sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan kondisi kita ketika orang sudah mendapatkan sesuatu dan kita belum juga gitu kan, akhirnya kita berpikir kita semakin cemas, ini nasib kita bagaimana sih sebenarnya gitu kan, dan kita makin biasanya makin banyak khawatirnya, makin banyak pikiran-pikiran negatifnya yang bakal lebih banyak muncul di kepalanya gitu kan. Dan akhirnya banyak hal dalam kehidupan kita yang juga bakal terpengaruh dengan itu, sikap kita ke orang, cara kita bekerja gitu kan. Dan itu satu hal yang sebenarnya manfaat jeleknya kita rasain sendiri gitu kan. Cuma karena kondisi ya akhirnya kita berpikir ya prasangka negatif itu lebih sering bisa kita munculkan gitu kan. Dan kalau kita bisa lihat, coba ganti point of view kita, bahwa sebenarnya kita bisa berpikir seperti orang Minang tadi, mencari banyak untung sebenarnya yang bisa kita pikirkan kenapa gitu kan. Sama seperti yang tadi ketika gajah tadi udah kenal diri dia gajah yang bakal memang berbeda dan jauh lebih punya banyak, maksudnya anaknya anak gajah yang besar gitu kan, prosesnya dan emang juga lebih lama gitu prosesnya ya. lebih lama dan berbeda dengan kucing, akhirnya dia merasa tenang juga menjalani proses dia sendiri gitu. Jadi ya benar yang Vika bilang, mengenali kondisi kita, tidak menyamakan dengan orang lain, dan merasa bahwa kondisi kita itu adalah keunikan yang kita rasakan masing-masing secara pribadi gitu kan. Dan itu akan membuat kita lebih bisa mengatakan kata, oh iya ya, gitu, untung aku seperti ini. Oke. Ya, jadi untuk Allah jadikan aku seperti ini, untuk Allah jadikan keluarga aku seperti ini. Akhirnya itu sesuai dengan sifat aku yang seperti ini, atau passion aku yang seperti ini. Untuk kalau kita bisa nemuin itu, kalau kita udah bisa kenali apa sih yang kita ya, karakteristik kita, diri kita sendiri, keluarga kita. Oke, jadi kita bawaannya itu jadi lebih tenang gitu ya Kak ya. Satu. Oke, nomor satu. Ya, karena benar ketika salah satu yang bikin kita punya kesehatan mental yang bagus ya, kita bisa salah satunya dengan satu yang pertama tenang untuk jalani hidup gitu kan. Akhirnya secara fisik pun kita terpengaruh kan, ketika mood kita baik gitu kan, secara physically kita juga lebih enak untuk bergerak gitu kan. Yang mesti kita ingat juga, manusia itu bukan diciptakan untuk mager kan. Nah, lihat kalau dulu ketika masih bayi,
anak-anak bayi itu kan kakinya kecil-kecil, gitu kan, tangannya kecil, kepalanya besar banget, gitu kan. Nah, terus ketika dia udah dewasa, akhirnya tangannya jadi panjang, kakinya panjang, gitu kan. Dan itu emang satu hal yang emang diciptakan untuk kita bergerak. Gitu. Dan ketika kita lebih bisa berpositive thinking, kayaknya bakal ada nih yang lain yang bakal kita dapetin, kita terus bergerak dan terus bergerak, ya akhirnya kita menemukan sebuah kesehatan. Maksudnya secara fisikly kita pun juga jadi lebih sehat. Oke. Jadi yang kedua ini adalah kita menjadi lebih sehat karena kita bergerak. Terus juga kalau positive thinking itu kita bisa orang yang kalau pernah ngerasain nggak Vika, ketika kita dalam rumah kayaknya kita nggak tahu nih mau ngerjain apa. Nah, tapi kalau kita udah jalan keluar rumah nih, jalan aja nih ceritanya, kepikir ide-ide yang lain gitu. Iya. Jadi nggak mentok ya pikirannya ya. Jadi kalau dalam rumah ya pikirannya ya sekitar itu aja gitu kan. Nah, kalau kita udah keluar dan bergerak, kita bakalan menemukan ide-ide inspiratif lain. Kalau kayak kita belajar dari konten kreator yang sekarang ada gitu kan, kan rata-rata semuanya traveling semua kan ya. Iya sih. Dan itu akhirnya jadi sesuatu yang ngeboost emosi dia juga kan. Gak makin orang suka ngelihat kontennya dia semakin semangat. Dan orang pun juga senang ngelihat dia bergerak seperti itu. Atau minimal dia ketemu sama konten kreator lain juga gitu ya. Oke. Tadi sharing ya. Ya itu namanya ripple effect. Jadi ketika ketemu orang yang sama-sama punya gerakan yang sama, akhirnya kita juga dapat energi yang sama. Kesentrum juga ikutan gitu ya. Bagus kan? Oke. Jadi ya seperti itu. Berarti apa kaitannya lagi dengan judul kita, dia seperti apa yang kita pikirkan gitu kan. Dan emang sebenarnya Allah sudah menjanjikan dan menjadikan lingkungan di sekitar kita itu mendukung kita gitu kan. Dan selama kita berpikir bahwa Allah itu baik ke kita dan bakal mendatangkan banyak hal yang baik ke kita gitu kan, dan kita pun gak diem di tempat dan mencoba untuk bergerak, akhirnya kita nemuin itu. Oke. Jadi dengan kita tidak hanya diam dan juga pasrah dengan kondisi kita, akhirnya kita bakalan ketemu jalan yang terbaiknya gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita bergerak pun, tapi bergerak dengan pikiran kita bahwa Allah itu nggak sebaik yang kita, ya udahlah aku begini-begini aja, kita bergeraknya juga dengan emosi yang negatif kan ya. Nah, akhirnya kita juga bakal mengundang orang-orang yang juga bakal memiliki emosi yang sama seperti kita gitu kan. Oke, berarti bisa Vika tangkap nih, manfaat lainnya adalah energi yang positif. Oke. Jadi kita bisa merasakan dengan pikiran positif atau husnuzon kepada Allah ini, kita bisa merasakan ketenangan, kita juga lebih sehat, dan juga kita lebih memiliki energi yang positif ya, atau positive vibes gitu ya. Positive vibes. Oke. Ada lagi Kak? Terus juga ini hubungannya sama relationship yang kita punya. Kalau energi positif yang tadi itu, ya, apalagi yang kondisi kita yang sering kalau udah punya kesempatan liburan seperti ini, positive vibes kita walaupun akhir bulan ya. Iya lagi. Liburan tapi akhir bulan ya. Karena kita kan udah punya energi positif seperti itu dan kita bawa ke keluarga, maksudnya kita pun juga semakin bisa mendekatkan keintiman anggota keluarga. Gitu. Jadi satu hal, karena kita udah bisa bawa satu aja, terutama ibunya banget yang udah begitu positive thinking kan ya. Walaupun dengan kondisi yang kita tahu secara kondisi keluarga kankernya seperti apa gitu kan, kantong kering ya. Ya tapi kita masih bisa mencoba untuk menemukan solusi untuk membuat liburan itu terasa lebih menyenangkan. Ada aja gitu caranya buat menikmati hari libur yang menyenangkan ini. Jadi liburan terasa liburan walaupun di akhir bulan. Oke, jadi dengan kita berpositive thinking, kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa menjadi lebih sehat, bisa bergerak bebas, bisa menularkan aura positif juga gitu ya kayak. Karena kan pikiran yang tadi positif yang Vika bilang itu, kita makin lebih bisa mengkreatifkan sesuatu dengan apa sumber daya yang ada. Iya, jadi menjadi lebih kreatif juga berarti ya. Oke, tambah lagi. Banyak. Apalagi tuh Kak selain itu? Jadi satu yang paling kalau sering kita biasakan untuk berpikir bahwa
Allah itu sesuai dengan yang kita pikirkan. Kita udah membentuk diri kita itu menjadi orang yang menjadi bagian dari solusi. Oke. Nah, karena kita yakin bahwa bakal ada jalan keluarnya. Oh, ini ada satu yang baik nih. Ini kayaknya satu yang baik. Kita mencoba untuk mencari lagi, mencoba. Selalu kita jadi manusia yang pantang menyerah juga berarti ya. Iya. Karena kita yakin bahwa pasti ada sesuatu yang baik nih yang Allah kasih ya, kayak gitu loh. Oke. Jadi hidupnya benar-benar terasa lebih hidup dengan cara seperti itu. Jadi dengan kita positive thinking aja, dengan takdir yang Allah berikan kepada kita juga bisa merasakan banyak hal. Salah satunya tadi adalah perasaan tenang, lebih sehat, lebih punya aura positif gitu ya, nggak cuma pikiran yang positif aja tapi auranya juga positif, terus juga menjadi lebih kreatif dan pantang menyerah gitu ya Kak ya. Wah, Masya Allah, ini udah bare minimum banget ya sebenarnya ya. Ya tapi emang nggak semudah itu dan semuanya butuh proses kan. Dan bukan hal yang maksudnya nggak mungkin juga ketika kita mencoba terus berpikir positif, yang negatif itu nggak muncul. Dia bakal berbarengan terus gitu kan. Ketika kita mencoba untuk berpikir positif, nanti pikiran-pikiran negatif itu juga bakal tetap muncul. Ada aja triggernya ya. Nah, berarti ini mungkin posisinya adalah ketika orang-orang yang lagi mungkin merasa takdir yang dia terima itu adalah hal yang ampas banget takdir saya gitu kan ya. Nah, kalau lagi posisi yang begini nih Kak, gimana sih caranya biar bisa berhusnuzon atau positive thinking dengan takdir yang diberikan Allah ini? Saran sih mungkin juga ya kita nggak tahu ya, yang dirasain orang beda-beda kan ya, dan yang lebih tahu dia masing-masing. Cuma satu mungkin yang bisa disaranin ya, coba untuk tenangkan diri dulu satu. Oke, tenangkan diri ya. Terus tambah yang kedua, tambah pengetahuan. Belajar. Ya. Pengetahuan yang passion yang kita suka atau materi yang kita suka gitu kan, dan kita tambah pengetahuan kita di sana. Dan yang ketiga itu kita bisa mencoba untuk mencari kisah-kisah inspiratif. Oke, mencari karena kisah inspiratif. Banyak juga kan kita temukan orang-orang yang kadang mungkin jauh lebih terpuruk kondisinya dari kita, atau yang kayak Vika bilang lebih ampas dari kita gitu kan, tapi ternyata mereka bisa bangkit dari itu gitu, dan bisa mencoba bergerak dan menemukan batu loncatan mereka sampai mereka menjadi loncat dengan itu. Atau setidaknya walaupun mereka bukan jadi orang yang jadi tiba-tiba viral gitu kan, mereka ternyata orang yang menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Gitu. Kadang kita poin kita ketika kita melihat diri kita itu lagi jatuh, kita lebih sering fokus ke satu hal yang jatuh dari diri kita. Kita nggak mencoba untuk melihat sisi luar lain yang ketika orang-orang lain juga pernah jatuh kok, bahkan jatuh lebih jauh dari kita, dan mereka bisa bangkit. Dan ketika kita tahu kisah mereka, apalagi itu kisah real, ini bukan cari ke drakor atau drama ya. Real bukan pakai ya guys. Kita bisa lebih maksudnya ada sedikit semangat dan harapan buat kita untuk bisa, orang aja bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Kalau tapi jangan satu aja, carinya banyak gitu kan. Kadang kan sering kita pikir kita tuh kalau udah berpikir suudzon itu tuh kan mudah kan ya, gitu kan. Ya iyalah dia bisa kayak gitu. Nanti ada lagi ya alasannya. Orang dia hidupnya enak gitu ya. ya itu. Jadi carinya jangan satu, carinya banyak gitu loh. Iyalah dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Dia punya banyak teman, saya nggak ada teman gitu kali ya. Iya, salah satunya. Dia dari keluarga cemara, saya enggak gitu. Ya, benar kan? Iya. Nah kalau misalnya kan, misalnya nih ada dia udah nyari kisah-kisah inspiratif dari banyak orang gitu kan, tapi ujung-ujungnya dia kayak tadi lagi, ya iyalah dia bisa begitu, orang dia begini begitu, aku mah begini gitu loh. Nah masih banyak menemukan excuse buat dia nggak lagi upgrade dirinya, bikin dia tenang sendiri gitu ya, untuk berpikir positif. Gimana dong Kak? Ya itu masalah kemauan ya. Mau seperti apa dipaksain pun juga sama juga kayak kita nyampein dai. Ketika kita mencoba untuk memberikan ceramah, kita nggak pernah bisa ngerubah orang. Tapi ya berarti yang perlu dia perkuat adalah kedekatan dia dengan Allah. Oke.
Itu yang paling sama seperti judul yang kita bilang sekarang, Allah sesuai dengan dia pikirkan. Ya, berarti dia harus memperbaiki lagi bagaimana kedekatan dia sama Allah. Percaya dia ke Allah kayak apa, ibadah dia ke Allah kayak apa, doa dia kayak apa. Oke, jadi bisa dibilang muhasabah diri dulu ya Kak ya. Ya, memperbaiki hubungan. Ya, hubungannya sama yang menciptakan dia. Oke. Tapi ini butuh kesadaran diri sendiri juga dulu ya. Iya, butuh kesadaran diri, butuh proses dan bersabar dengan itu gitu. Jadi akhirnya dia bisa ngerasain loh banyak nikmatnya gitu. Karena memperbaiki hubungan itu sesuatu yang menyenangkan daripada mengeracau hubungan. Iya. Ya, kalau sama pacar aja kalau lagi bermasalah memperbaiki hubungan kan kita bermanis-manis. Tapi nggak boleh pacaran. Sama yang halal dong. Yang halal boleh. Sudah saya terima dulu gitu ya. Oke. Jadi ingat ceritaku dengan anak-anakku kemarin. Apa tuh? Iya. Ya maksudnya analogi mereka ketika melarang mereka pacaran itu, kalau menjaga yang nggak halal dapatnya dosa. Kalau menjaga yang halal dapatnya pahala. Oke. Jadi kalau kita menjaga yang jadi ngelenceng kok gitu ya? Jadi yang tadi ceritanya kemana? Enggak, tapi benar juga. Kalau misalnya kita menjaga diri kita untuk tetap buruk aja gitu, kita nggak mau memperbaiki diri, nggak mau berpikiran positif atau terus negatif aja gitu kan, itu nggak halal kan, nggak boleh gitu. Jadi malah jadi dosa karena menyakiti diri sendiri. Nggak menyakiti diri sendiri aja kan Kak ya? Iya benar sih, vibes-nya juga ngebawa ya. benar. Dan kalau kita menjaga untuk terus stay halal, stay tenang, stay bahagia gitu ya, stay positive thinking, pasti juga hasilnya bakalan positif juga ya. You get your goal in your life. Oke. Jadi memang ini intinya itu adalah di mindset yang positif terus gitu ya Kak ya. Oke, nah ini gimana nih hubungannya dengan lingkungan sekitar? Tadi kan itu baru masih tentang diri sendiri, hubungan dengan Allah. Nah, hubungan dengan lingkungannya gimana nih Kak? Apanya ya, caranya? Iya, dengan caranya tadi ada nggak sih caranya? Tapi dengan kita ketemu dengan orang lain atau hubungan kita sambungannya ada nggak sih gitu? Ada lah. Dan kalau kita ngasih vibes positif ke orang, kita bakal ngundang orang juga dengan vibes yang sama ke kita. Nah, tapi kondisinya tadi kan ini kita lagi cara menemukan positive vibes itu gitu. Kita masih bad vibe gitu kan. Kayak juga sih. Kalau yang kayak tadi ya, kalau udah mengundang kan ya karena ekspresi. Kalau ngundang bad vibe kayak itu ya sekarang tinggal ganti aja channel scrolling kita seperti apa. Ke satu. Itu lingkungan yang paling dekat sekarang ya. Karena rata-rata orang yang paling dekat itulah scrolling handphone di pagi hari baru bangun aja bisa nyari scrolling handphone ya. Ya, yang kedua ya dari scrolling itu kita bakal ketemu sama orang-orang langsung di sekitar kita yang komunitasnya baik gitu kan. Ya, coba untuk mengganti teman, bukan mengganti teman sih, menambah relasi. Menambah relasi. Kalau diganti temennya boleh? Ya, nggak bisa. Nggak boleh ya. Yang ada tetap dipertahankan, yang baru kita kejar juga gitu. Oke. Yang ada dipertahankan jadi lebih baik, ditingkatkan. Yang baru ditambah yang jadi lebih baik. Oke. Jadi memang berarti ada juga ya Kak ya. Kalau tadi kan kita mencoba untuk tenang, menambah ilmu pengetahuan, itu artinya memang ya kita aja gitu ya, karena menambah ilmu pengetahuan memang kita bisa beli buku udah dapat baca udah atau dengerin di YouTube juga boleh gitu atau podcast juga bisa gitu kan kayak sekarang ya. Dengerin Beranda Perempuan ini juga salah satunya ya kayak. Betul. Oke. Terus ketika kita naik level lagi itu dengan memperbaiki hubungan dengan Allah ya. Ya, tapi itu sebenarnya yang pertama kayaknya. Karena yang paling tenang itu ya di sana. Nah terus kita juga bisa ningkatin lagi ke hubungan dengan lingkungan ya. Dengan memperbaiki kegiatan sosial media kita lah ya Kak ya. Terus juga kita menambah relasi yang baru dan memperbaiki yang lama ya. Ya, bukan memperbaiki sih, meningkatkan. Meningkatkan yang lama. Karena orang nggak suka dibilang diperbaiki, emang aku salah apa?
Emang aku kaset rusak gitu ya? Enggak lah. Enggak ya. Oke. Wah, Masya Allah ya. Berarti memang kunci dari hidup yang nyaman, kunci dari hidup seorang muslim yang positif itu, seorang muslim yang ideal itu memang positive thinking ya Kak ya. Atau husnuzon nih keluarga sip ya. Jangan banyak-banyak suuzon gitu ya. Jangan terlalu percaya sama si suuzon, percaya aja sama husnuzon. Oke. nanti bikin nama anak jadi husnuzon ya. Oke, wah ini nggak terasa di keluarga sip ya. Udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol tentang positive thinking ini gitu ya. Dimana kita memang harus berpikiran baik kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu dia seperti apa yang kita pikirkan. Oke. Nah, wah keluarga sip ini nggak terasa udah hampir 1 jam nih waktunya kita ngobrolin ini, dan semoga obrolan kita ini bisa diterima oleh semua keluarga sip yang lagi mendengarkan ya Kak ya. Dan ini bisa mungkin semoga memperbaiki atau menyembuhkan luka-luka hati yang lagi agak sulit juga untuk menerima kenyataan gitu ya, karena memang bahasan kita mirip-mirip gitulah ya kayak arah-arah ke sana lah ya. Iya, juga bisa. Oke, nah jadi untuk keluarga sip yang mungkin lagi kesulitan, yang lagi sedih, yang lagi gundah gulana, yang lagi merasa takdirnya apalah banget gitu ya. Nah jangan lupa untuk selalu berpositive thinking nih keluarga sip, untuk selalu berhusnuzon, positive thinking. Ya, benar. Karena memang Allah itu memberikan kita takdir itu memang untuk biar kita bisa berusaha gitu ya Kak ya. Dan juga yang dimana apabila kita berusaha dalam kebaikan tentunya rewardnya adalah surga ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi tetap semangat untuk kita semua, tetap berpositive thinking, tetap berusaha dengan baik, dan juga tetap menjadi muslim yang bahagia tentunya ya. Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wah, Kak Rini makasih banget untuk hari ini sharing-sharingnya di Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu Senin 27 Januari 2025 ya, hampir bilang 2024 nih. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, walaupun mungkin agak jarang ya. Nggak apa-apa ya, waktu sih ya. Karena terpisah jarak dan waktu nggak apa-apa, tapi insya Allah kita hatinya tetap deket ya. Amin ya. Pasti dong. Pasti bakalan diingat oleh keluarga sip semua dimanapun Anda berada ya. Oke. Dan kita mohon pamit nih keluarga sip, karena udah waktunya kita untuk pamit. Jangan sedih dulu karena Vika masih menemani ruang dengar Anda hingga jam 3 nanti. Jadi tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Dan untuk itu kita pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.